yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita minggu ini, minggu ke-13 sesudah Trinitatis, tanggal 6 September 2020, dengan tema Manusia tidak untuk diperjualbelikan, Matius 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 258, ayat 1 dan ayat 2. Sai
kita dalam ibadah minggu ini, yaitu tita ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 182 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 404 ayat 1 dan ayat 3. Suruh-suruh ilmu
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini pada saat ini adalah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai ke ayat 30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudara itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah dia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta jemaat Minggu tanggal 6 September 2020. Bagian yang pertama, nama minggu hari ini, Minggu 13 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Bagian yang kedua, berita lahir. Pada hari Minggu 3 Juli 2020, telah dikaruniakan Tuhan seorang putri kepada Bapak John Jeffrey Sianipar, Ibu Nadia Theodora Hutapea. Alamat Jalan Selamat Riyadi nomor 26 Medan, Wik Polonia, Sudirman. Bagian yang ketiga, berita akan menikah. Berita pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Reinhard Jethro Suherlan Marpaung, putra Bapak ESP Marpaung almarhum, Ibu M. Borhuta Barat. Alamat Jalan Dame nomor 24, Kecamatan Medan Petisa, Medan. Anggota Jemaat HKBP Medan Sudirman, Wik Petisa Darat. Dengan Elizabeth Afi Mardiah Huta Barat, putri Bapak Birin, Ibu Nia. Alamat Jalan Dame nomor 24, Kecamatan Medan Petisa, Medan. Anggota Jemaat HKBP Resort Sukamandi. Pemberkatan nikah dilaksanakan hari Kamis 10 September 2020 di HKBP Medan Sudirman. Pemberitahuan pertama, dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggunya pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 10 sampai dengan 16 WIB. Bagian nomor 2, mohon untuk transfer mencantumkan nama pengirim, penyetornya rekening Huria HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A, Bank Mandiri nomor rekening 106050505050503. Bagian yang kelima, pelayanan kasih. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kudus bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, yaitu mulai tanggal 31 Agustus sampai 6 September 2020. Semoga panjang umur. 2. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit. Pertama, Timothy Pasaribu, putra dari Bapak Dr. Tunggul Pasaribu Tinambunan, Wik Setiabudi. 2. Bistop Perlindungan Napitupulu, Wik Medan Baru 5. Demikianlah warta jemaat kita dalam 1 minggu ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1 dan ayat 2, seraya memberikan persembahan 1A dan 1B. Tuhan mari
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang merajai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 1 hingga 10. Firman Tuhan sebagai berikut. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas menyerahkan Dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku." Selamat hari Minggu, Horas. Adapun yang menjadi tema atau topik khotbah Minggu hari ini adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Dalam bahasa Batak, dang jadi majehehon dongan jolma. Saudara-saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kurun waktu kuartal ketiga di akhir tahun 2020 ini akan dilakukan pilkada atau pemilihan kepala daerah di tingkat 2 kabupaten dan kepala daerah Kota Madia
dan kepala daerah tingkat 1 provinsi. Jika pilkada mulai dilaksanakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum tingkat 2 dan tingkat 1, maka keadaan sosial di semua lini pasti menjadi ramai. Para pasangan calon pemimpin, bupati, wali kota, dan gubernur melakukan berbagai cara pendekatan nyata dan secara khusus tujuannya menarik perhatian masyarakat. Di jalan-jalan protokol ada terlihat berbagai baliho, spanduk dengan kalimat-kalimat motto, sikap, dan visi misi para pasangan calon dengan berbagai harapan dan janji jika mereka memimpin. Ada yang sangat menarik yang harus mereka ikrarkan, yaitu bahwa mereka akan melakukan pemilihan aman, bersahabat, kekeluargaan, adil seadil-adilnya. Bagi para calon diingatkan supaya tidak melakukan politik uang. Rebutlah simpati masyarakat melalui program kerja yang terjangkau dan terukur. Jangan sekali-kali menjehehon pasangan lain dengan menjelekkan mereka secara nyata atau tersembunyi. Itulah harapan bersama demi terwujudnya Indonesia maju dan modern. Sinode periode di HKBP akan berlangsung juga pada bulan Oktober yang akan datang ini. Tahapan-tahapan sinode sudah berlangsung mulai dari rapat huriah, rapat resort, dan sinode distrik. Dengan demikian, para utusan ke sinode sudah tinggal menunggu hari H atau tanggal sinode. Mereka semua harus sepakat bahwa sinode agung periodisasi bagi pimpinan HKBP masa bakti 2020 hingga 2024 akan dihasilkan dari sinode yang benar. Terpilihnya para pimpinan baru HKBP melalui sinode tersebut harus mempedomani dua cara pemilihan para hamba Tuhan yang teologis Alkitabiah, yaitu satu, dipilih langsung oleh Tuhan. Lihat Yohanes 15 ayat 16. Dua, dipilih melalui perwakilan atau melalui rapat atau sinode. Kedua cara ini positif, namun ada kalanya terjadi pemilihan dengan Tuhan mengizinkan terpilih atau dipasobbu terpilih dalam bahasa Batak Toba. Cara ketiga ini tidak baik. Jangan sampai terjadi yang seperti ini. Karena itu, para anggota sinode kurang harus terhindar dari politik uang, cara perluaton dan permargaon, cara janji-janji atau iming-iming.
Dan yang paling haram dilakukan ialah menjehehon calon lain dengan isu jelek, memfitnah dan mencemari nama baik calon lain. Berdoalah supaya bila engkau terpilih, berarti Tuhan yang memilihmu. Simak sekali lagi isi Yohanes pasal 15 ayat 16. Bagaimana kedua harapan di atas, yaitu kepada pilkada pemerintah dan sinode periode HKBP, mari kita perhadapkan itu kepada firman ini. Ada satu catatan literatur yang menjelaskan seluk-beluk tentang siapa dan bagaimana rekam jejak pribadi, karir, dan sepak terjang dari seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Dijelaskan sebagai berikut. Nama Yudas Iskariot mungkin artinya Yudas dari Keriot, meninggal sekitar tahun 30-an Masehi. Pertama kali disebutkan dalam Matius pasal 10 ayat 4. Salah satu misteri yang paling membingungkan dari Alkitab adalah mengapa Yesus, jika dia tahu atau pasti tahu dari begitu banyak orang, memilih Yudas Iskariot sebagai salah satu muridnya. Tampaknya Yesus tahu apa yang terbaik untuk dirinya, karena dia pernah mengatakan kepada orang-orang, "Aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini. Namun seorang di antara kamu adalah iblis." Yohanes 6 ayat 70. Alkitab tidak mengungkapkan tentang penjahat utamanya. Yudas adalah nama versi Yunani untuk Yehuda. Iskariot masih dipertanyakan. Kedengarannya sedikit seperti Sicari, sekelompok orang Yahudi militan yang ingin membebaskan Israel. Nama ini juga terdengar seperti ada hubungan dengan kata Ibrani yang berarti penipuan. Tapi lebih umum keduanya merujuk ke nama tempat asal, seperti nama Maria dari Magdala. Dan tampaknya nama belakang Yudas juga disebut seperti nama kota karena ayahnya memiliki nama belakang yang identik, yaitu Simon Iskariot. Ada beberapa spekulasi tentang kampungnya, mungkin mirip Keriot. Yosua pasal 15 ayat 25. Jika demikian, Judas satu-satunya murid yang berasal dari luar Galilea. Keriot berada di suatu tempat di Yehuda, di Israel Selatan. Yudas konsisten menjadi orang jahat. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yudas memberikan suatu kontribusi yang berarti untuk pelayanan Yesus. Injil Yohanes berbicara tentang Yudas yang sering mencuri uang. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas dipegangnya.
Yohanes 12 ayat 6. Yohanes menambahkan bahwa Yudas mengkritik Maria karena menuangkan 12 ons parfum mahal di kaki Yesus. Mengapa minyak wangi itu tidak dijual saja dengan harga 300 uang perak dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Yohanes 12 ayat 5. Beberapa orang mengatakan bahwa Yudas mengkhianati Yesus demi uang. Yudas setuju membawa kepada serdadu orang Yahudi kepada Yesus dengan bayaran 30 koin perak, harga seorang budak. Keluaran 21 ayat 32. Namun ketika Yudas mengetahui bahwa orang-orang Yahudi menuntut Yesus dihukum mati, ia mengambil uang itu dan mengembalikan kepada para imam dan melemparkannya di lantai bait suci. Para imam membeli sebidang tanah tukang periuk dengan uang itu dan mengubahnya menjadi kuburan. Penulis Perjanjian Baru melihat nubuat ini terpenuhi, lalu mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Zakaria pasal 11 ayat 13. Yudas menyesal, namun banyak yang mengatakan bahwa ia ingin memaksa Yesus untuk menyatakan diri sebagai Mesias. Dengan begitu, ia berharap akan dapat memicu pemberontakan. Apapun motifnya, Yudas jatuh ke dalam kondisi depresi lalu bunuh diri. Matius mengatakan Yudas menggantungkan diri, Matius pasal 27 ayat 5. Sementara kisah para rasul mengatakan ia jatuh dan isi perutnya berceceran keluar. Kisah para rasul pasal 1 ayat 18. Mungkin keduanya terjadi apabila tali atau dahan pohon yang dipergunakan menggantungkan diri itu patah, lalu ia jatuh. Saudara-saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau riwayat Yudas Iskariot yang demikian mengerikan dan karir kemuritannya tidak ada nilai yang baik yang patut ditiru, maka sebaiknya lah kita renungkan, lalu kita pastikan sikap menolak tipe dan karakter Yudas yang jahat itu. Karena itu, satu, pemilihan dan panggilan kita menjadi Kristen atau menjadi murid Yesus dipanggil dari kepribadian yang belum layak sebagai murid. Seharusnya status kita yang sudah dipanggil itu akan mengubah diri dan akan menjadi taat kepada semua tuntutan panggilan itu. Terpilih, bersedia dibaharui, dan bertobat secara terus-menerus. Dua, jika tidak siap berubah atau membaharui diri, akibatnya sangat buruk dan jahat.
terjadilah dari sudut struktur pendidikan. Jelas Yudas adalah sebagai murid, sedangkan Yesus sebagai guru. Mengapa Yudas begitu tega mengkhianati dan menjehon Yesus gurunya? Dari segi kepercayaan atau iman, Yudas adalah manusia ciptaan. Yesus adalah Tuhan pencipta. Bagaimana kenekatan Yudas mengkhianati atau menjehon Tuhan demi uang? Demikianlah jadinya manusia yang sudah penuh kerasukan iblis. 3. Bagaimana di masa-masa tatanan baru saat ini, semasa wabah COVID-19 ini masih berlangsung, dunia usaha sudah mulai menggeliat bangkit. Apakah akan terjadi lagi persaingan tidak sehat dalam dunia usaha? Misalnya, para konglomerasi masih terus mematikan usaha-usaha kecil, atau apakah keduanya akan memulai suatu cara kepandaian merebut pasar dengan cara kompetitif yang etis? 4. Bagaimana dengan masalah penyakit masyarakat yang sudah demikian kronis, yaitu perdagangan manusia? Banyak orang tertipu sewaktu mencari pekerjaan, khususnya bagi pencari pekerjaan tenaga kerja wanita. Awalnya mereka dijanjikan atau diiming-imingi dengan pekerjaan yang baik, upah yang baik, tetapi janji itu tidak terrealisasi, sehingga tidak sedikit jumlah kaum perempuan dengan terpaksa menjadi PSK atau pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial berkembang lagi menjadi secara online dan sangat demikian marak terjadi. Menjual diri demi uang adalah sangat bertentangan dengan hukum kekudusan tubuh. Masalah kronis ini berulang kali pernah ditangani oleh para aparat keamanan, namun kemudian hasilnya meredup sementara dan tidak lama berikutnya kambuh lagi dengan lebih ramai dan dengan versi yang bermacam-macam. 5. Penyesalan yang positif atau bertobat sangat dituntut terjadi saat ini. Hindari penyesalan ala Judas lalu bunuh diri. Cara ini sangat melawan titah ke-6. Perilaku bunuh diri tidak ditoleransi gereja atau huria. Siapa yang mati bunuh diri tidak dilayani gereja. Sekali-kali jangan mulai menjehon atau menjual orang lain demi uang atau demi kepentinganmu sendiri. Ingat firman Yesus, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Matius pasal 5
ayat 43 yang dilatar belakangi dari Imamat pasal 19 ayat 18. Tidak hanya berakhir di situ, bahkan musuh pun harus dikasihi. Itulah perintah Tuhan Yesus yang mengatakan, kasihilah musuhmu. Lukas pasal 6 ayat 27. Jadi hindarilah sifat Yudas yang terkadang dia seakan dermawan kepada orang-orang miskin, tetapi kenyataannya tidak. Karena itu tidak cukup mengasihi hanya dalam kata-kata, akan tetapi yang terpenting mengasihi harus dengan tindakan nyata. Karena itu mari berbagi dari mereka yang mempunyai lebih banyak kepada keluarga-keluarga miskin yang sangat kurang mampu saat ini memenuhi kelengkapan alat-alat komunikasi sekolah bagi anak-anaknya karena tuntutan belajar di rumah atau secara daring. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sumber segala kasih dan hukum kasih yang terlaksana dalam diri dan oleh Yesus sendiri, pelaksana hukum kasih itu melalui kerelaannya mati di kayu salib. Akhirnya karena kuasa-Mu juga Dia bangkit dari kematian, sehingga sengat dosa dan maut telah dikalahkan. Demikianlah firman-Mu saat ini ya Tuhan Allah, bagaimana kami disadarkan dan diingatkan keras supaya tidak akan pernah berada di dalam hati kami sekecil apapun kemauan menjual orang lain atau menjehon sesama sendiri demi uang atau demi kepentingan diri sendiri. Tetapi biarlah oleh Roh Kudus dalam diri kami dibuahkan kasih, sehingga kami tidak lagi hanya berkata-kata tentang kasih, tetapi kami akan melaksanakan tindakan nyata realitasi daripada kasih itu. Ya Allah Bapa di surga, apa yang akan terjadi dalam gereja-Mu HKBP dan akan terjadi juga secara pemerintahan, yaitu Sinode Agung HKBP periodisasi, memilih para pimpinan yang akan berbakti pada 2020 ini hingga 2024. Engkaulah ya Tuhan yang bekerja dalam Sinode Agung itu, supaya siapapun mereka yang terpilih nanti adalah karena oleh pilihan-Mu, sehingga setiap peserta Sinode Agung itu akan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Sinode Agung itu, bagaimana mekanismenya yang Kristiani, penuh kasih dan penuh kedisiplinan yang juga gerejanya. Demikian juga ya Tuhan, pemerintah kami yang akan melaksanakan pilkada pemilihan kepala daerah, mulai dari kabupaten, kota maja dan pemerintah tingkat provinsi pada akhir tahun ini secara serentak. Biarlah juga semuanya mereka berangkat dari keadilan, kejujuran dan ketulusan hati,
biarlah juga mereka Tuhan yang memilih, sehingga mereka nanti menjadi pemilih yang benar, dan pemilihan itu juga berhasil membuahkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Tuhan. Tidak akan berlangsung di sana cara-cara menjehon sesama, tetapi mereka akan berada dalam tata cara pemilihan yang benar. Allah Bapa di surga, demikian juga kami akan melangsungkan hidup kami pada hari-hari berikutnya pada suasana baru yang namanya hidup berdampingan dengan bahana virus corona yang sangat menakutkan. Namun karena kuasa dan perlindungan Tuhan, kami boleh selamat dan kami boleh melakukan pekerjaan kami sesuai dengan apa yang kami jadwalkan masing-masing. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami dan pelindung kami semuanya, sehingga hidup kami selamat selalu dan sehat selalu. Ya Allah Bapa di surga, terimalah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi tolong dulu, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 481 ayat 1 hingga 2 sambil memberi persembahan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.